Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga hati kita masih tersentuh, masih bergerak, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang kita cintai ini, guna untuk melaksanakan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Selanjutnya, selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini di yaumil akhir nanti, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat dan mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada Jumat kali ini, terlebih dahulu khatib ingin berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, yakni marilah kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kali ini yaitu mengenal sosok Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menjelaskan terlalu jauh tentang sosok Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada beberapa pertanyaan yang terbesit di dalam hati kita, yaitu satu, siapa itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bagaimana riwayat hidupnya. Yang kedua, bagaimana kepribadian seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, apa saja kebijakan yang beliau buat ketika menjadi seorang khalifah ataupun pemimpin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi. Beliau adalah seorang pemimpin ataupun khalifah yang kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Umur beliau selisih 12 tahun lebih muda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berasal dari suku Bani Adi, yang mana suku Bani Adi ini merupakan salah satu rumpun suku Quraisy. Bapaknya bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qar bin Rizal bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sedangkan ibunya bernama Khantamah binti Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Sewaktu beliau kecil, Umar bin Khattab juga pernah mengembala kambing. Dan pada masa dewasanya, beliau juga aktif berdagang ke negeri Syam. Beliau juga dianugerahi banyak ilmu, segala perkara yang amat jarang ditemukan pada masa tersebut dan pada masa sebelumnya bisa beliau selesaikan dengan baik. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang kekar dan kuat, wataknya yang keras dan pemberani. Ia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu memperkirakan kejadian-kejadian yang akan datang. Tutur bahasanya santun dan budi pekertinya halus, serta pembicaraannya didengar dan fasih. Selain itu, Umar bin Khattab merupakan seorang pemimpin yang tegas, berjiwa besar dan adil. Ia pandai berdiplomasi dan berpengaruh di kalangan suku-suku di negeri Arab pada waktu itu. Karena Umar bin Khattab termasuk orang yang pandai di dalam berbagai hal, maka ia dihormati dan disegani oleh masyarakat Arab. Orang-orang Quraisy memberikan dua gelar untuk Umar bin Khattab, yaitu Singa Padang Pasir dan Abu Faiz, yang berarti bapak yang cerdas. Namun Rasulullah SAW memberikan satu gelar kepada Umar bin Khattab, yakni gelar Al-Faruq, yang berarti pembeda ataupun pemisah. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa beliau diberi gelar Al-Faruq? Maka jawabannya adalah sebab beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu memisahkan antara kebenaran ataupun hak dengan kebatilan. Di dalam sejarah
tercatat bahwa Umar bin Khattab adalah seorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berawal dari rencana para pembesar Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dianggap sebagai pemecah persatuan di kalangan masyarakat Quraisy. Mereka menunjuk Umar bin Khattab untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Lalu Umar bin Khattab pergi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Seraya bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kemana tujuanmu?" Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam," katanya pada waktu itu. Seketika Nu'aim berkata, "Janganlah engkau teruskan niatmu itu, karena adikmu bernama Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid telah memeluk agama Islam." Mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab marah besar dan mengurungkan niatnya untuk menjumpai Rasulullah SAW. Berbalik menuju rumah kediaman Fatimah dan suaminya. Sesampainya di rumah Fatimah, terdengar dari dalam rumah ada seseorang sedang membacakan Al-Quran, yakni surah Thaha ayat 1 sampai 8 yang khatib bacakan di awal muqaddimah tadi. Yang artinya, Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arasy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar ada langkah Umar menuju rumah kediamannya Fatimah dan suaminya, lalu menyembunyikan khutbah dan lembaran ayat Al-Quran yang dibacanya tadi. Setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Fatimah, suasana menjadi hening dan mencekam. Umar bin Khattab bertanya, "Syair apa yang baru saja aku dengar? Aku sudah mendengar kabar bahwa kalian telah mengikuti ajaran Muhammad." Umar menyergap Said, iparnya, dan Fatimah dengan sigap menghadap kakaknya sehingga terkena tamparan Umar bin Khattab. Lalu kemudian bercucuran darah dari muka Fatimah sambil berkata, "Benar, kami sudah memeluk agama Islam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berbuatlah sesuka hatimu kepada kami." Melihat keteguhan hati dan menyaksikan cucuran darah dari muka Fatimah, Umar bin Khattab mulai melunak, suara merendah, dan ia berkata, "Tolong berikan syair yang kalian baca agar
aku dapat mempertimbangkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad kepadamu. Lalu turun hidayah kepada Umar bin Khattab yang semula berniat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbalik arah memeluk agama Islam dan membelanya di rumah Arkam bin Abil Arkam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, semua orang-orang kafir Quraisy kaget, takut dan heran. Masyarakat Arab Quraisy di Mekah dan umat Islam terjadi perubahan sikap. Semula orang Arab Quraisy masuk Islam secara diam-diam, sekarang berani terang-terangan. Sebelumnya umat Islam beribadah sembunyi-sembunyi, sekarang menjadi terbuka dan terang-terangan. Umat Islam sebelumnya melaksanakan sholat malam secara sir, sekarang dilaksanakan secara jahat. Setiap Rasulullah SAW melaksanakan dakwahnya, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu ada dan setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang berani menyentuh apalagi menghalang-halangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dakwah Islam. Selain dari itu, umat Islam yang ditindas, umat Islam yang disiksa, umat Islam yang tidak mempunyai harga diri, yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy, juga tak luput dari pembelaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab adalah membentuk majelis surah. Sebab beliau sangat suka bermufakat dan bermusyawarah. Majelis surah merupakan majelis tinggi umat Islam pada waktu itu. Semua masalah yang berhubungan dengan politik, semua masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, semua masalah yang berhubungan dengan negara akan dibicarakan bersama-sama di dalam majelis tersebut. Majelis surah juga bertanggung jawab untuk memilih polisi negara dan hubungan luar negeri. Selain itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan peluang dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang, kepada semua lapisan masyarakat untuk mengemukakan pikiran, untuk mengemukakan ide-ide, untuk mengemukakan gagasan ataupun pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam pada waktu itu. Sehingga beliau menganggap siapa saja yang tidak ikut andil memberikan pendapat adalah orang yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.